Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 22. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sui Tianzun, yang tertegun, tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya. Pertama-tama, dia tahu bahwa ayahnya telah meninggal setelah reinkarnasi, jadi bagaimana dia bisa muncul di hadapannya lagi. Kedua, jika pria di depannya adalah ayahnya sendiri, maka dia adalah pembunuh ibunya. Bagaimana mungkin ibu memaafkannya? Juga, jika orang di depanmu adalah ayahmu, dan pada saat yang sama pembunuh kakekmu, bagaimana ibu bisa melupakan balas dendam membunuh kakek dan bersatu kembali dengan ayah? Bingung, Sui Tianzun gemetar, "Ibu, jangan bohongi putrimu, apakah dia benar-benar ayahku?" "Iya, itu benar." Suan Yuanru tersenyum, melihat Sui Tianzun masih mempertanyakan, dan kemudian berkata, "Tan Yun, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak segera membuktikannya?" "Oke." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Jin Ni, Musin, keluarlah." "Itu tuannya." Dengan suara hormat, 11 pedang Dewa Hongmeng dengan atribut berbeda, dan pedang pembunuh Hongmeng terbang keluar dari tengah alis Tan Yun, melayang di depan Sui Tianzun. Sui Tianzun melebarkan matanya yang indah, pegangan ini memang pedang dewa ayahku Jin Ni, pegangan ini disebut Huo Wu, dan pegangan ini disebut Xianchan, dan sisanya pedang pembunuh Hongmeng. "Apakah kamu benar-benar ayahku?" "Tentu saja," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Putri, jika kamu tidak percaya padaku, lihat ini." Tan Yun melepaskan kekuatan sucinya dan memadatkan gambar ingatan. Dalam gambar, itu adalah adegan Tan Yun dan ibunya yang menghabiskan masa lalu bersama di keluarga roh. Setelah memastikan bahwa Tan Yun adalah ayahnya, Sui Tianzun menatap Tan Yun dengan air mata berlinang. Alih-alih memanggil Tan Yun ayah, dia menatap Suan Yuanru dan menangis. "Ibu, dia meninggalkan kita selama bertahun-tahun, dan bahkan membunuh kakek dan membunuhmu, bagaimana kamu bisa memaafkannya? Dia menjadikan putrinya masa kanak-kanak dan tidak pernah merasakan cinta ayahnya. Dia sangat kejam. Dia meninggalkan kita dan menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu. Oh, orang seperti itu, putrinya benar-benar tidak dapat memikirkannya itu. Ibu, kenapa kau memaafkannya?" Wow. Melihat Sui Tianzun yang menangis, Tan Yun tidak menjelaskan, dia terus meminta maaf dengan tulus. Alasan dia tidak menjelaskannya sederhana, karena dia memang ayah yang tidak kompeten, dan dia bahkan tidak tahu dia punya anak perempuan sampai dia meninggal. Terlepas dari alasannya, dia tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ayah. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, Tan Yun tidak membela diri. Tidak ada keraguan bahwa pendekatan Tan Yun benar dan jantan. "Saya minta maaf." Sui Tianzun menangis, mengepalkan tinjunya, dan memukuli dada Tan Yun. "Bisakah kamu menebus masa kecilku dengan meminta maaf? Tahukah kamu, ketika aku masih muda, aku bertanya kepada ibuku berkali-kali, di mana ayahku? Apakah dia tidak menginginkan kita? Ibuku berkata setiap kali, ayah, kamu pria yang jujur, kamu memiliki hal-hal penting untuk ditangani, dan kamu akan segera kembali kepada kami. Tidak sampai ibuku memimpin pasukan suku roh untuk pergi berperang melawanmu sampai mati. Setelah mati di tanganmu, aku mengetahui bahwa Hongmeng Supreme adalah ayahku di slip giok yang ditinggalkan oleh ibuku." Boom, boom. Sui Tianzun terus memukuli Tan Yun, menangis, "Kamu tahu, dari masa kanak-kanak hingga dewasa, ibuku telah menggambarkanku sebagai ayah yang hebat, ayah yang kuat yang terpisah dariku demi kehidupan. Ibuku, dia sangat mencintaimu, bahkan jika kamu melarikan diri dari pernikahan, dia tidak mengatakan di depanku. Dan bagaimana denganmu? Kamu meninggalkan ibu dan putri kami dan menikah dengan Raja Dewa Ruang dan Waktu. Kamu, benar-benar sialan, kamu tahu." Mendengarkan kata-kata Sui Tianzun, untuk pertama kalinya, Tan Yun meneteskan air mata penyesalan di depan Suan Yuanru.
Dikatakan bahwa pria tidak berkedip ringan ketika mereka menangis, tetapi sebenarnya mereka belum mencapai titik sedih. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa di masa lalu, Suan Yuanrou sangat baik padanya, dan tidak pernah mengatakan hal buruk tentang dirinya di depan putrinya. Tan Yun membiarkan putrinya memukul dan menyalahkan terus-menerus. Saat ini, dia seperti seorang ayah sederhana yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dalam benaknya, selama putrinya bisa merasa lebih baik, tidak masalah ditegur atau dimarahi. Dia hanya memiliki satu pemikiran, yaitu putrinya merasa lebih baik, tidak lebih. Suan Yuanrou di samping, mendengarkan ingatan putrinya, dia menatap Tan Yun dan menangis sedih. "Rower, maafkan aku, maafkan ibu dan putrimu." Tan Yun mengaburkan pandangannya dengan air mata, dan hatinya seperti pisau. "Aku sangat menyesal. Kamu hanya mengatakan aku minta maaf itu berguna." Sueying Tianzun menangis dan matanya bengkak. "Xiao Ying, jangan salahkan ayahmu, dia juga mengalami kesulitan." Suan Yuanrou menyeka air matanya dan berkata, "Bagaimanapun, orang yang salah adalah kakekmu, bukan ayahmu." "Ibu, apa maksudmu?" Sueying Tianzun tersedak, putri tidak mengerti. Suan Yuanrou berkata, "Xiao Ying, sebenarnya, alasan ayahmu melarikan diri dari pernikahan saat itu adalah karena kakekmu ingin membunuhnya, dan ayahmu harus melarikan diri. Dan kakekmu tidak mati, tetapi dia berpura-pura mati dan menyesatkan ibunya dan berbalik melawan ayahmu. Pedang ayahmu yang membunuh ibu saat itu juga merupakan kesalahan ayahmu." Mendengar itu, kebencian Sueying Tianzun terhadap Tan Yun hampir menghilang. "Ibu, bagaimana kakekku bisa melakukan ini? Ini terlalu berlebihan. Dan karena kakekku belum meninggal, di mana dia sekarang?" Suan Yuanrou berkata, "Kakekmu sekarang melakukan permainan curang yang sama dengan Raja Iblis besar di luar wilayah. Dia sekarang berada di alam ekstrateritorial." Mendengar ini, Sueying Tianzun menggelengkan kepalanya, bingung bagaimana kakek bisa bersama iblis ekstrateritorial yang kejam. Bagaimana dia bisa membantunya disalahgunakan? Putri mengerti, kakek ingin menggunakan tangan iblis ekstrateritorial untuk menghancurkan 3 dewa utama dan mendapatkan kembali kekuatan dunia Dewa Hongmeng. Tapi kalau begitu, berapa banyak orang yang akan mati? "Oh," Suan Yuanrou menghela nafas, "ibu berharap dengan ayahmu, aku akan menjadi lebih kuat lebih awal, dan membujuk kakekmu untuk kembali ke jalan yang benar. Juga, Xiao Ying, kamu tidak memiliki cinta ayahmu ketika kamu masih kecil, dan ibu juga bertanggung jawab." Suan Yuanrou berkata dengan jujur, "Aku tidak memberitahu ayahmu tentang melahirkanmu. Jika ayahmu mengetahuinya, dia pasti akan mengunjungimu. Jadi, jangan salahkan ayahmu, oke?" Setelah mendengar ini, Sueying Tianzun mengangguk dan berkata, "Ya." Segera, Sueying Tianzun menghadap Tan Yun, berlutut, dan berkata dengan tulus, "Putri itu telah melihat ayahnya. Apa yang dikatakan putrinya barusan menyakiti ayahnya. Ayah, tidakkah kamu ingin marah pada putrimu?" Tan Yun dengan penuh semangat membantu Sueying Tianzun berdiri. Langkah selanjutnya dari Sueying Tianzun membuat Tan Yun merasa sangat bahagia. Tapi Sueying Tianzun membuka lengannya sambil tersenyum, "Peluk ayah." Hanya dalam 4 kata, Tan Yun langsung menangis. Tan Yun menekan emosinya dan memeluk putrinya erat-erat. "Putri ayah yang baik, putri ayah yang baik." Adalah keinginan Tan Yun selama bertahun-tahun untuk mengenali dirinya dengan darah dan dagingnya sendiri. Sekarang setelah disadari, suasana hatinya bisa dibayangkan. Di hati Tan Yun, putrinya adalah permata di telapak tangannya. Meskipun dia dan putrinya tidak dapat dikenali secara langsung sekarang, dia sangat yakin bahwa cepat atau lambat, dia akan membiarkan 3 dunia dewa dan dunia abadi 9, beritahu seluruh alam semesta, "Saya punya anak perempuan." Setelah Sueying Tianzun meninggalkan pelukan Tan Yun, dia memegang Tan Yun dengan tangan kirinya dan Suan Yuanrou dengan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat putri kepada ayah dan ibu untuk bersatu kembali." Tan Yun dan Suan Yuanrou tertawa dan tidak berkata apa-apa, semuanya diam. Pada saat ini, Sueying Tianzun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, ibuku berkata bahwa kamu telah melewati 10.001 kehidupan, dan ayah adalah penguasa Hongmeng Supreme sebelum reinkarnasi. Itu bukan kehidupan pertama kan?" "Ya," Tan Yun memandang Sueying Tianzun dengan penuh perhatian. "Siapa ayah di kehidupan pertama?"
Sui Ying Tianzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Di kehidupan pertama, aku adalah jenderal besar dewa kuno abadi di alam semesta terakhir. Tan Yun berkata, kakekmu adalah dewa leluhur abadi di alam semesta terakhir. Ternyata dewa leluhur abadi adalah kakekku. Sui Ying Tianzun cukup terkejut. Hah, Xiao Ying, pernahkah kamu mendengar nama kakekmu? Tan Yun cukup terkejut, logikanya, tidak mungkin putrinya pernah mendengarnya. Sui Ying Tianzun mengangguk, dan mengenang, saya menyebutkannya ketika saya mendengar percakapan Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme. Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, apakah Chaos Supreme menyebutkannya? Ya, kata Sui Ying Tianzun, saya ingat apa yang dikatakan Chaos Supreme. Chang Sunlong yang setenar kakek saya di alam semesta terakhir adalah ayahnya. Mendengar ini, mata Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, sepertinya Chang Sun Xuanqi dan Chang Sun Xuanqi di alam semesta terakhir memang orang yang sama. Ayah, ada apa? Sui Ying Tianzun bertanya. Segera, Tan Yun memberitahu putrinya tentang keluhan para dewa kuno abadi dan cucu tertuanya di alam semesta terakhir. Setelah Sui Ying mendengarkannya, dia menyadari bahwa ayahnya adalah musuh yang mematikan dengan keluarga Chang Sun di alam semesta terakhir. Xiao Ying, kamu harus lebih berhati-hati saat tinggal di sebelah Si Yuan Supreme mulai sekarang. Tan Yun berkata, jangan lewatkan mulutmu, biarkan dia dan Chang Sun Xuanqi masih tahu bahwa ayah masih hidup. Ya, putriku mengerti. Sui Ying Tianzun melihat ke depan dan berkata, putri akan berlatih keras dan membalas dendam dengan ayah di masa depan. Bagus, Tan Yun mengangguk. Oh ngomong-ngomong, apakah kakekku masih hidup? Tidak di sini lagi, kata Tan Yun, namun, ayah-ayah dalam kehidupan ini masih hidup. Ketika kita membalas dendam di masa depan, dia akan membawamu menemui kakekmu. Tan Yun tahu bahwa orang tua dan kakek dari alam fana dapat memiliki masa hidup 80.000 tahun setelah mereka mengolah ranah mereka ke tingkat eklosion dari dunia fana. 80.000 tahun, waktu yang cukup untuk berhasil membalas dendam. Oke, Sui Ying Tianzun berkata dengan gembira. Setelah itu, keluarga Tan Yun yang terdiri dari 3 orang mengobrol dengan gembira, dan baru pada hari kedua Tan Yun dan Suan Yuanru meninggalkan kuil klan roh sampai matahari terbit. Selama percakapan semalam, ketiganya telah membahas bagaimana membuat Raja Dewa tertinggi dan Raja Dewa Yuan benar-benar hancur. Di pagi hari, untuk menghindari kecurigaan, Sui Ying Tianzun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di gedung VIP tempat Tan Yun berada. Pada jam itu, kota militer tertinggi, istana VIP Raja para Dewa. Tidak ada kursi kosong di aula. Di kursi baris pertama, ada Lingxia Tianzun dan Sui Ying Tianzun. Pada saat ini, Tan Yun, Raja Dewa tertinggi, dan Raja Dewa Yuan sedang berdiri di tengah aula. Suasana di aula utama sangat menyedihkan, membuat orang terengah-engah, karena semua orang curiga pasti ada pembunuh di antara ketiganya Tan Yun, Dewa tertinggi, dan Dewa Yuan. Identitas ketiga Tan Yun tidaklah sederhana. Tan Yun adalah murid pribadi Tuan Tianzun yang sangat dihormati, dan 2 lainnya termasuk di antara 10 dewa besar. Lingxia Tianzun memandang ketiga Tan Yun dan berkata, Tianzun ini adalah yang pertama mengatakan hal-hal buruk. Tidak peduli siapa kalian bertiga pembunuhnya, Tianzun ini tidak akan pernah tanpa ampun. Setelah Raja Yuan dan Raja Agung mengangguk, mereka tampak adil dan menakjubkan. Mereka bukan pembunuh, jadi mengapa takut? Dan pembunuh yang sebenarnya juga berpose, saya bukan pembunuh. Sui Ying Tianzun, ini kerja keras. Lingxia Tianzun berkata, melihat ke arah Sui Ying Tianzun. Sui Ying Tianzun langsung mengabaikan Lingxia Tianzun, dan berdiri dan berkata, kamu tidak perlu menggunakan teknik deduksi besar. Tianzun ini tahu bahwa pembunuhnya adalah Jing Yun. Tuan Tianzun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, junior menghormatimu sebagai Tianzun, tapi kamu tidak bisa berbicara begitu saja tanpa bukti nyata. Berani, niat membunuh dingin di dalam Sui Ying Tianzun meledak, tidak peduli bagaimana kamu berani tidak menghormati Tianzun ini, sekarang Tianzun ini akan membunuhmu. Kejadian ini tentunya sudah didiskusikan terlebih dahulu oleh Tan Yun dan putrinya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan semua orang. Karena kebenciannya terhadap Lingxia Tianzun, Sui Ying Tianzun melampiaskan amarahnya pada muridnya sendiri. Akibatnya,
Seluruh proses putrinya menggunakan teknik deduksi besar dan menemukan bahwa dia bukan pembunuh. Orang-orang semakin yakin bahwa dia bukan pembunuh. Saya harus mengatakan bahwa karya Tan Yun sempurna. Sueying Tianzun, Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki pendapat yang cukup banyak tentangku. Lingxia Tianzun berkata dengan tidak senang, tapi kamu tidak bisa melampiaskan keluhanmu kepada Yuner. Tidak ada bukti, mengatakan bahwa muridku adalah pembunuhnya. Tidak adil. Hah, Sueying Tianzun dengan dingin mendengus, oke, Tianzun ini pertama-tama akan melakukan teknik deduksi yang hebat pada murid-murid Anda yang baik, dan biarkan Anda melihat apakah Tianzun ini telah menutup mata atau Anda sengaja melindungi si pembunuh. Kamu sombong. Lingxia Tianzun mengepalkan tinjunya dengan amarah yang harum. Bayi perempuan ayah, dilakukan dengan indah. Setelah Tan Yun berbicara dengan Sueying Tianzun tanpa menunjukkan ekspresinya, dia membungkuk ke arah Lingxia Tianzun, dan berkata dengan lantang, Guru, tenanglah, murid bukanlah seorang pembunuh, biarkan dia melakukan yang terbaik. Teknik deduksi. Yah, aku percaya kamu sebagai guru. Lingxia Tianzun berkata kepada Tan Yun. Pada saat ini, Sueying Tianzun memandang Tan Yun, dan berkata dengan dingin, tenangkan pikiranmu, Tianzun ini akan melakukan deduksi hebat. Generasi muda patuh. Tan Yun menjawab, duduk bersila di aula, menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Pada saat ini, Sueying Tianzun menutup matanya dan naik ke udara, duduk bersila di udara, dengan tangannya menari dalam lintasan misterius dari dadanya. Saat dia menari, dahinya dipenuhi butiran keringat. Melakukan teknik deduksi besar akan membuatnya merasa sangat lelah. Setelah beberapa saat, lengan Sueying Tianzun berhenti menari, tangannya diikat di dadanya, dan bibirnya bergerak tanpa suara, tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, yang tidak diketahui semua orang adalah saat dia menggunakan teknik deduksi besarnya, sebuah gambaran muncul di benaknya. Gambar itu persis seperti yang dilakukan Tan Yun pada malam pernikahan 3 tahun lalu. Dan memori pembunuhan yang awalnya dihapus oleh Tan Yun juga muncul. Setelah Sueying Tianzun dengan sengaja menghapus tempat pembunuhan Tan Yun, dia mengerutkan kening dan membuka matanya, dan berbisik, memori muncul. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, gambar ingatan Tan Yun muncul malam itu. Dalam gambar, setelah Tan Yun dan Raja Baicheng meninggalkan aula VIP, mereka pergi ke puncak sepi 10.000 sen jauhnya dari aula VIP. Setelah itu, saya tidak tahu harus berkata apa dengan Dewa Raja Yuan, dan kembali ke aula VIP bersama Dewa Raja Yuan dan Dewa Raja Baicheng. Mereka kebetulan bertemu Raja Dewa tertinggi, dan Zhan Peng mengetahui bahwa Bai Xuanqi dan Zhan Su patah hati ketika mereka meninggal. Kemudian, Sueying Tianzun melambaikan tangan kanannya dan gambar itu menghilang. Dia berpura-pura melirik Tan Yun dengan dingin, lalu berhenti bicara. Saat ini, semua orang di tempat tahu bahwa mereka bodoh. Kematian Yuan Shu, Zhan Zusheng dan Bai Xuanqi tidak ada hubungannya dengan Tan Yun. Dewa Raja Yuan mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba melihat ke samping ke Raja Dewa tertinggi. Sepertinya aku salah paham tentang Jing Yun kali ini, dan pembunuhnya pasti Raja Dewa tertinggi.